Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reski, Prodi Ilmu Keperawatan. Saya berasal dari Universitas Islam Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko K3 di dalam dan di luar gedung. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu manajemen risiko K3 dan tidak terlepas dari tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun keputusan. Nah, selanjutnya itu adalah apa sih tujuan dari manajemen K3 itu? Nah, tujuan dari manajemen risiko K3 adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindari serta mencari peluang yang ada. Kemudian di sini, misalkan nih, jika muncul pertanyaan, apa saja kendala yang terjadi pada manajemen kesehatan kerja di Adapun kendala yang sering terjadi di rumah sakit itu ada 3. Yang pertama itu ada penyebaran infeksi. Nah, penyebaran infeksi atau risiko tinggi infeksi nosokomial yang dapat menular antara pasien, staf, dan pengunjung. Yang kedua ada beban kerja. Beban kerja yang tinggi juga bagi tenaga medis itu seringkali mengalami beban kerja yang tinggi. Nah, sehingga itu dapat menyebabkan kelelahan dan juga stres. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada paparan bahan berbahaya. Nah, paparan bahan berbahaya itu paparan yang misalkan terhadap kimia, radiasi, dan obat-obatan berbahaya yang dapat menjadi risiko kesehatan bagi si pekerja atau bagi si tenaga medis ini. Kemudian, hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari penyebaran infeksi ini. Yang pertama itu adalah, contoh, kita misalkan di rumah sakit itu untuk mencegah penyebaran ini, misalkan ada pengunjung yang ingin berkunjung atau menjenguk si pasien. Nah, usahakan itu kita bisa memberikan edukasi, biasanya ibu bisa memakai maskernya ibu. Nah, kemudian kita di rumah sakit itu menyediakan juga berbagai bahan atau yang dapat digunakan itu seperti alat pencuci tangan atau hand sanitizer atau hand rub. Nah, di setiap rumah sakit itu banyak dipasang hand rub. Nah, jadi kita sebagai pengunjung itu kita bisa melakukan cuci tangan terlebih dahulu, dan juga kita sebagai perawat, nah ketika kita hendak melakukan tindakan, usahakan kita harus selalu mencuci tangan dan selalu memakai APD atau alat pelindungan diri. Nah, kemudian itu beban kerja yang sangat tinggi. Nah, beban kerja yang sangat tinggi itu juga dapat menyebabkan stres dan juga kelelahan. Maka dari itu, kita sebagai tim medis, nah sebelum shift kita tiba, nah maka dari itu, misalkan nih kita shift malam ya, jadi pas paginya atau siangnya, nah itu kita bisa istirahat yang cukup gitu, agar malamnya kita tidak terlalu mengantuk dan tidak terlalu kecapean. Nah, kemudian paparan bahan berbahaya, baik itu radiasi kimia maupun obat-obatan. Nah, itu juga sangat penting untuk penggunaan APD dalam melakukan tindakan. Misal, ketika kita melakukan injeksi, nah itu kita harus memakai handscoon agar kita tidak tertusuk jarum. Nah, kemudian juga ada cara-cara kita mematahkan ampul. Nah, cara mematahkan ampul itu harus sesuai atau harus mematahkannya dengan cara yang benar, karena kalau tidak kita dapat tertusuk pecahan-pecahan yang diakibatkan oleh ampul itu ketika misalkan kita memecahkannya tidak benar. Nah, thanks for watching.